dan terbangun itu mesti pada waktu maghrib. Di situ kan Arum masih terduduk ya, lemas. Kemudian ibu kosnya ini tiba-tiba seperti membelakangi Arum. Kemudian ibu kosnya ini nembang ya, di situ nyinden. Ono wong kang rino wengi. Jadi tangannya itu seperti apa ya? Melambai-lambai seperti penari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang suatu kejadian yang sangat mengerikan. Nah, kejadian ini dialami oleh seseorang yang bernama Arum. Jadi Mbak Arum ini adalah yang mengalami kejadian ini dan si pengirim cerita. Nah, Mbak Arum ini memang mengalami kejadian yang sangat mengerikan pada waktu itu tahun 2007 ketika dia ini sedang kuliah di Semarang. Nah, Mbak Arum ini nyaris saja menjadi korban daripada tumbal pesugihan yang dilakukan oleh ibu kosnya sendiri. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah gabung, sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cerita ini datang dari rencang kita yang bernama Arum. Jadi Mbak Arum ini bercerita bahwa di tahun 2007 itu dia sedang berencana akan kuliah di Semarang di jurusan kesehatan ya. Jadi kampus dari jurusan kesehatan yang ada di Semarang ini letaknya ada di, bisa dibilang di pusat kota Semarang. Dan pada waktu itu ibunya menghubungi salah satu temannya yang ada di sana di Semarang untuk mencarikan Mbak Arum ini kos. Nah, setelah itu teman dari ibunya ini kan mencarikan kos. Hasilnya ada salah satu tempat kos yang ukurannya itu relatif besar dan harganya itu juga relatif terjangkau. Nah, dari situ ketika teman dari ibunya Arum ini sudah mendapatkan kos, dia pun mengabarkan hal itu kepada ibunya Arum. Dan singkat cerita, ibunya Arum dan Arum ini segera meluncur ke Semarang pada hari itu juga. Karena mereka mau ini ya, mau ngecek lokasi kos tersebut, aman ndak, bersih ndak, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya setelah sampai di kosan itu, Arum memilih salah satu kamar yang letaknya itu di belakang persis rumah daripada pemilik kos. Jadi kos ini dimiliki oleh seorang ibu-ibu yang umurnya itu kisaran 65-an. Nah, singkat cerita, setelah urusan pembayaran beres, selesai, akhirnya Arum ini setelahnya belanja keperluan untuk kuliah, keperluan untuk di kos itu. Dan pada malam harinya Arum itu langsung ya tidur di kosannya itu, mulai tinggal di sana. Nah, di malam pertama itu Arum langsung mengalami hal yang aneh. Karena Arum ini tiba-tiba mendengar suara perempuan menangis dari kamar sebelahnya. Jadi kamar Arum itu kan bersebelahan persis ya dengan sebuah kamar, dan dari kamar itu dia mendengar suara tangisan seorang perempuan dan tangisnya itu terisak-isak. Jadi terdengar itu tangisan yang sangat sedih. Tapi di situ Arum coba untuk berpikir positif. Mungkin ini penghuni kos sebelah yang sedang ada masalah atau apalah gitu. Nah, pada keesokan harinya ketika kegiatan ospek itu berjalan, Arum mulai kenal dengan beberapa teman. Nah, di situ juga Arum sudah mengenal salah seorang anak yang bernama Silvi. Si Arum ini mengenal di Twitter. Jadi mereka itu berkenalan di Twitter karena mau masuk di bidang kesehatan, sering kirim-kiriman apa ya, kayak tweet, terus ada yang bales itu di reply. Akhirnya kan dari situ mereka kenal.
Mereka itu inbox-inboxan, DM-DM-an, tapi masih sebatas kenal di dunia maya. Nah, pada waktu itu akhirnya mereka ketemu pada ospek itu. Dan ternyata, oh begini, si Silvi, anaknya cantik ya. Dan si Silvi pun melihat si Arum pada akhirnya. Oh iya, Arum ini juga cantik. Akhirnya di situ mereka berkenalan. Dan setelah kenalan, si Silvi itu juga punya teman namanya Nike yang sama-sama ngambil jurusan kesehatan di kampus itu. Jadi akhirnya kan mereka bertiga itu kemana-mana selalu bareng ya, seperti menjadi satu geng lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah kemudian pada malam kedua ketika Arum menempati kamar kosnya ini, suara tangis perempuan ini terdengar lagi. Dan itu terdengar itu sekitar antara rentang jam 11-12an tengah malam. Nah, kemudian keesokan harinya Arum kan akhirnya jadi kepo ya. Dia ini mulai kepo, siapa sih perempuan yang selalu menangis tengah malam di kamar sebelahku. Kemudian iseng-iseng sebelum berangkat ke kampus, Arum itu ngintip-ngintip itu kan. Jadi di situ ada suatu kaca yang ukurannya cukup besar dan agak terbuka. Kacanya itu kaca zaman jadul itu ya, yang bisa dikayak giniin. Nah di situ Arum mengintip. Arum itu melihat ada satu kasur, ada satu lemari, dan ada beberapa barang di situ. Tapi pada waktu itu Arum tidak melihat ada yang menghuni. Jadi tidak ada orang di dalam kamar kos itu. Nah setelahnya Arum ini berangkat ke kampus ya, mengikuti lagi kegiatan ospek yang memang belum berakhir. Nah kemudian pada waktu istirahat dari ospek itu, Arum ini bercerita sama kedua temannya Silvi dan Nike kalau dia itu beberapa kali mendengar suara perempuan menangis dari kamar sebelahnya. Akhirnya si Silvi ini kan ngasih saran ke Arum, coba kamu nanya sama penghuni lama yang ada di sana, siapa yang menghuni kamar sebelahmu itu. Nah kemudian di sore hari ketika Arum itu sudah ada di kosnya, dia itu memutuskan untuk bertanya dengan penghuni lama yang ada di kos itu. Nah kebetulan ada satu kakak kelasnya ya, senior Arum di kampus yang juga ngekos bareng sama Arum. Mereka itu kos di lantai 2. Nah pada sore itu Arum mau ke kamar mandi, papasan sama seniornya itu. Akhirnya di situ Arum kan nanya, Kak, aku kok tiap malam denger ya ada yang nangis dari kamar sebelahku. Kamar sebelahku itu yang menghuni siapa? Apa ada masalah apa gimana kok nangis terus tiap malam? Nah ternyata jawaban dari seniornya Arum itu bikin Arum kaget. Seniornya itu bilang, loh kamar sebelahmu itu kosong kok. Udah lama ndak dipakai Rum. Ndak tahu yang tinggal di situ pindah kemana. Udah lama kok kosong. Ah kamu mungkin salah denger. Oh ndak kok Kak. Asli. Tiap malam itu aku denger ada seorang cewek yang nangis. Ah kamu salah denger kamu Rum. Yaudah aku mau ke kamar. Oh iya Kak. Makasih ya Kak ya. Nah Arum ini masih bingung. Dia benar-benar walaupun dengan samar-samar dia mendengar suara perempuan itu menangis, tapi itu jelas suara orang yang sedang menangis terisak-isak. Jadi suaranya itu memang terdengar sangat sedih. Akhirnya Arum pun ke kamar mandi, ke toilet. Setelahnya Arum balik lagi ke kamar. Nah singkat cerita, Arum ini udah selesai ospek ya. Terus dia masuk ke tahap kuliah, perkuliahan sudah dimulai. Nah pada suatu hari ada satu kejadian di mana ibu kosnya Arum itu tiap pagi datang ke kamarnya Arum untuk sekedar berpamitan ya. Jadi sambil ngasih sarapan, ibu kosnya ini berdandan ya layaknya seorang sinden. Rambutnya itu bersanggul, dia memakai kebaya dan bawahannya itu pakai jarik batik. Nah, ibu kosnya itu ke kamar Arum itu hampir tiap pagi dan selalu membawakan sarapan. Itu berlanjut sampai pokoknya hari-hari selanjutnya Arum itu selalu dikirimin sarapan. Bahkan tiap maghrib itu makan malam dia dikirimin ya. Terus kalau tengah malam itu ibu kosnya itu juga sering akhirnya ke kamarnya Arum untuk sekedar apa ya, seperti menembangkan Arum sesuatu, kayak meninabobokan Arum. Itu terjadi hampir setiap hari. Dan anehnya Arum ini kan selalu diberi makanan, disajikan makanan sama ibu kosnya itu tiap pagi dan maghrib. Mungkin untuk sarapan dan makan malam. Tapi anehnya penghuni kos yang lain di situ tidak ada sama sekali yang diberi makan sama ibu kosnya. Jadi cuma Arum yang dikasih di situ. Nah awalnya Arum itu
nggak berpikir yang aneh-aneh ya, karena makanan yang diberi ibu kos itu juga enak rasanya, dimakan seperti biasa sama Arum. Juga pas maghrib itu makan malam dimakan, rasanya enak masakannya. Nah, setelah beberapa bulan, hampir 6 bulan ngekos di situ, tiba-tiba pada suatu hari, Arum itu merasa ada yang berbeda dari dirinya. Arum itu merasa ya, pokoknya saya itu kan karakternya ceria, orang yang selalu aktif. Saya juga kalau berangkat ke kampus itu selalu lebih pagi dari teman-teman yang lain. Nah, pada hari itu, Arum itu merasa, saya ini kok males banget ya mau ke kampus. Ya, mau ngapa-ngapain males. Bawaannya pengennya tidur terus. Nah, dari situ, Arum itu mulai tidak masuk kuliah, bolos. Dan itu berlanjut sampai beberapa hari. Ini Arum tidak masuk kuliah dan pada akhirnya sahabat-sahabatnya, dua sahabatnya itu, si Silvi sama Nike, itu kan menjenguk ke kosannya. Awalnya si Silvi sama si Nike ini BBM ya ke Arum itu, tapi tidak dibales. Pada waktu itu masih adanya BBM, belum WhatsApp. Setelah itu ditelepon sama mereka berdua, tapi juga nggak diangkat telepon dari mereka berdua. Nah, pada akhirnya kedua sahabatnya Arum ini, Nike sama Silvi, memutuskan untuk menghampiri Arum ke kosannya. Dan entah kenapa Arum itu tidak mau untuk menemui dua sahabatnya ini. Tiba-tiba dia itu cuek ya dengan lingkungan sekitar, tidak mau ketemu siapapun, tidak mau kuliah, kerjaannya cuma tidur dan terbangun itu mesti pada waktu maghrib. Di tengah malam jam 12, Arum juga selalu terbangun. Jadi kondisinya Arum pada waktu itu melakukan apapun males. Dan seperti ini ya, badannya itu lemah banget. Pokoknya ngapa-ngapain itu malas. Nah, jam 12 malam itu selalu terbangun. Nah, ketika Arum ini terbangun, dia itu selalu melihat sosok perempuan ya di balik jendela kamarnya, di balik jendela kamar kosnya itu. Tapi posisi daripada perempuan ini membelakangi Arum. Nah, hal itu terjadi ketika ibu kos Arum itu habis dari kamarnya si Arum, habis meninabobokan dia, menembangkan sesuatu di situ. Terus ibu kosnya ini keluar dari kamarnya. Pokoknya jedanya itu hampir setengah jaman, lalu ada sosok perempuan itu yang tidak jelas samar-samar di luar jendela itu membelakangi si Arum. Tapi Arum yakin itu bukan ibu kosnya, tapi siapa ya? Apa penghuni kos yang lain? Arum itu mencoba untuk terus berpikir positif. Tapi Arum ini juga merasa agak aneh. Siapa ya kok tiap jam 12 malam di sini, di balik jendela kamarku? Nah, singkat cerita, ketika pagi hari tiba, ibu kosnya Arum ini datang ke kamarnya Arum untuk mengirim makanan seperti biasa buat sarapan. Nah, pada waktu itu ibu kosnya itu duduk posisinya itu seperti seorang sinden dengan penampilan yang seperti biasa, layaknya seorang sinden, rambut disanggul ya, memakai kebaya dan bawahnya ini memakai jarik batik itu. Dia duduk di kasurnya Arum, kemudian si ibu kos ini seperti menembangkan sesuatu. Dan Arum itu cuma diem. Ya, Arum itu cuma memandangi seperti terlena dengan apa yang ditembangkan oleh ibu kosnya. Nah, hal itu memang terus berlanjut ya, setiap harinya dilakukan oleh ibu kosnya Arum. Pagi ngirim makanan, maghrib ngirim makanan, malam sebelum tidur juga meninabobokan Arum. Dan setiap ngirim makanan juga seperti disempatkan sama ibu kosnya Arum ini buat duduk di kasurnya Arum, di sebelahnya Arum, terus menembangkan sesuatu. Pagi ngirim makanan nembang, maghrib ngirim makanan nembang, terus menjelang tidur Arum dilus-elus sambil menembangkan sesuatu, terus berlanjut. Jadi pada waktu itu kondisi Arum antara sadar dan tidak sadar dengan situasi dan kondisi yang dia alami. Tapi Arum itu sudah merasa ganjil, cuma Arum tidak bisa melakukan apa-apa karena fisiknya benar-benar lemah pada saat itu. Dia itu cuma bisa ya melihat ibu kosnya melakukan aktivitas yang sama setiap harinya, setiap pagi, maghrib, dan setiap menjelang tengah malam. Dan tiap terbangun, Arum selalu melihat sosok perempuan di balik jendela kamarnya itu. Nah, di sisi cerita lain, bahwa si Nike dan Silvi setiap kali menjenguk Arum ke kosan, ibu kosnya itu selalu bilang kalau Arum ini tidak bisa diganggu. Nah, di samping itu, Arum itu seperti tidak pengen ketemu sama siapa-siapa, bahkan sama dua sahabatnya itu.
Nah dari situ si Silvi dan Nike ini seperti akhirnya gelisah ya. Bahkan dosen-dosen yang ada di kampus ini seringkali menanyakan keberadaan si Arum. Kenapa? Kok Arum tidak masuk kuliah lama? Sakit apa gimana? Kalau sakit dirawatnya itu di mana? Kok tidak ada kabar sama sekali? Karena memang jadwal kehadiran di kampus mereka, terutama di jurusan kesehatan, itu kan memang terbilang harus aktif ya. Jadi dosen-dosen itu memang seringkali menanyakan keberadaan Arum kepada sahabat-sahabatnya, terutama si Silvi dan Nike yang dekat sama si Arum. Nah di sisi lain, umiknya Silvi, Silvi itu punya umi, kebetulan beliau itu masih keturunan dari Kesultanan Yogyakarta. Nah kebetulan juga umiknya Silvi ini punya kemampuan atau keahlian spiritual yang berbeda dari orang pada umumnya. Nah pada suatu malam umiknya Silvi ini ketika tidur beliau bermimpi bertemu dengan leluhurnya. Jadi dalam mimpi itu leluhurnya berucap, temannya Silvi, temannya anakmu itu harus diselamatkan karena dia terpengaruh oleh ilmu guna-guna. Kalau dia tidak segera diselamatkan, dia cuma punya waktu sekitar 27 hari. Jadi kamu harus segera menyelamatkan. Nah jadi ketika umiknya Silvi bangun dari tidurnya, setelah mengalami mimpi itu, akhirnya beliau kan bercerita ke si Silvi, Duk, kamu bisa ndak bisa, harus paksa si Arum itu keluar dari kosannya. Nanti biar Umi yang rawat di sini. Karena temanmu itu Arum sudah kena guna-guna. Bisa jadi itu ibu kosnya yang ngasih makanan atau sesuatu atau jampi-jampi apa yang membuat dia itu linglung. Nah akhirnya beberapa kali si Silvi sama Nike itu sering kali ya diem-diem masuk ke kosannya si Arum ini untuk menjemput secara paksa si Arum. Tapi karena kamarnya Arum ini dikunci dari dalam dan hanya ibu kosnya yang bisa masuk, di antara sadar dan tidak sadar, memang sering kali ya si Arum itu juga berpikir ganjil. Padahal kamar kos ini sudah tak kunci dari dalam, tapi kok kenapa ibu kos ini bisa masuk ke kamarku? Nah pada hari itu seperti biasa, sebelum maghrib, Arum itu terbangun dari tidurnya dengan kondisi yang lemes. Di situ dia melihat ibu kosnya masuk dengan membawa makanan. Seperti biasa, pakai sanggul, pakai kebaya, seperti layaknya sinden. Terus duduk di kasurnya Arum dengan posisi ya sama seperti sinden. Di situ kan Arum masih terduduk ya, lemas. Kemudian ibu kosnya ini tiba-tiba seperti membelakangi Arum. Kemudian ibu kosnya ini nembang ya, di situ nyinden. Ono wong kang rino wengi. Jadi tangannya itu seperti apa ya? Melambai-lambai seperti penari. Tapi Arum itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia itu hanya bisa mendengar dan melihat karena fisiknya sudah benar-benar lemah. Nah dari situ Arum itu mulai berpikir, ada yang tidak beres, ada yang ganjil dengan ibu kosnya. Tapi dia sendiri memang tidak punya kekuatan untuk melawan. Nah ketika ibu kosnya ini berjalan keluar menuju pintu keluar dari kamar kosannya si Arum itu, tiba-tiba Arum itu melihat kalau ibu kosnya itu kepalanya berubah menjadi kepala monyet, tapi badannya ke bawah itu masih menggunakan pakaian sinden. Nah pada waktu itu Arum itu gemeteran ya, tapi dia itu tidak tahu harus ngapain. Sebenarnya ada pemikiran bahwa Arum ini mau menghubungi kedua sahabatnya, si Silvi sama Nike. Tapi kayak dia ini merasa tidak mau, jadi aneh pada waktu itu. Nah pada suatu hari, ini singkat cerita, ketika ibu kos itu tidak ada di kosannya, akhirnya si Silvi sama Nike ketika itu memang sedang mau menjemput paksa si Arum. Dan ternyata memang ibu kosnya itu sedang pergi. Akhirnya kan mereka berdua langsung ke kamarnya Arum, didobrak kamarnya Arum. Nah di situ mereka berdua kaget melihat Arum yang sangat lemah. Cuma tertidur di kasurnya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Matanya itu udah sayu ya, udah setengah merem. Akhirnya Arum ini diangkat sama kedua temennya, dipapah, keluar dan mereka pergi dari kosan itu. Nah akhirnya mereka naik angkot menuju ke rumahnya Silvi. Nah singkat cerita sampai di rumah Silvi, ibunya Silvi itu udah di depan rumah. Dan terlihat membawa sapu lidi ya, kayak sapu lidi itu. Terus ibunya Silvi ini berucap, ayo dok, cepet dok, cepet, ayo cepet. Akhirnya kan dengan tergopoh-gopoh si Silvi sama Nike ini memapah si Arum kan yang udah tidak bisa ngapa-ngapain. Dipapah, dimasukkanlah ke dalam kamarnya si Silvi. Nah sesampainya di kamarnya Silvi,
Arum ini langsung seperti dipukul-pukul sama ibunya Silvi itu ya, dengan sapu lidi tadi, sambil membaca seperti doa-doa. Pok, 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 pok. Nah dari situ Arum itu mulai agak sadar. Loh, aku kok di rumahnya Silvi? Sil, aku kok ada di rumahmu? Kenapa? Udah kamu diem dulu, Rum. Terus setelah itu Arum ini dicopot, pakaiannya itu dicopot diganti dengan kemben. Setelahnya si Arum ini dibawa ke kamar mandi. Kemudian di sana Arum ini dimandikan kembang oleh umiknya Silvi. Nah pada waktu mandi kembang itu si Arum ini disiram dengan air yang udah ada kembang di situ dan dibacain dengan doa-doa. Nah di situ juga Arum melihat kedua sahabatnya juga ikut membaca, entah itu doa-doa apa. Mereka bertiga, ibunya Silvi dan Nike, itu entah membacakan doa apa. Setelah itu Arum ini diberikan segelas air yang sudah didoakan juga sama ibunya Silvi. Setelah itu airnya pun diminum sama si Arum. Dan tiba-tiba Arum ini tersadar, loh, aku kok ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Nah disitulah umiknya Silvi ini bercerita, iya Nduk, kamu selama ini kan ngekos itu di kosanmu. Ibu kosmu itu punya niat jahat sama kamu. Kamu ini akan dijadikan tumbal pesugihannya. Nah dari situ Arum ini kan mulai flashback ke belakang. Selama ini berarti benar aku itu mengalami keganjilan ketika Arum ini seringkali dibawakan makanan oleh ibu kos, padahal penghuni kos yang lain itu tidak pernah dibawaan makanan oleh ibu kos, tidak pernah diberi makan kecuali si Arum. Keanehan lainnya ketika Arum ini merasa badannya ini energinya berkurang drastis dan hasrat untuk kuliah jadi tidak ada, malas, bawaannya itu malas. Dan terus Arum yang awalnya itu anak yang ceria tiba-tiba jadi tidak ceria, jadi murung, jadi tidak aktif lagi, tidak pernah juga menemui teman-temannya. Jadi uminya si Silvi ini bilang akhirnya di situ, ya sudah, gini saja Nduk, untuk sementara kamu tinggal di sini di rumah Umi sama si Silvi. Nanti biar kamu tak rawat Umi dulu sementara. Karena memang aura-aura yang ada di tubuh kamu ini energinya negatif, harus segera dihilangkan dengan ruqyah. Dan alhamdulillah, Nduk, kamu itu bisa keluar. Ini juga berkat amal perbuatan dan ibadahmu sebelum-sebelumnya. Seharusnya kamu ini sudah jadi korban, tumbal ibu kosmu sendiri. Jadi dari penerawangan uminya Silvi, ibu kosnya si Arum ini melakukan pesugihan monyet. Di mana di situ dia itu punya pesugihan yang dibantu oleh siluman-siluman yang berwujud monyet, iblis-iblis yang berwujud monyet. Jadi memang kalau orang yang bisa melihat di kosannya si Arum itu banyak sekali monyet-monyet yang memang menghalangi orang-orang untuk menyelamatkan si Arum itu. Entah apa ini tujuannya dari ibu kosannya, mau ngejar apa ini ibu kosnya si Arum itu. Mungkin intinya dalam rangka pesugihan ya. Jadi singkat cerita, hari-hari ketika Arum ini dirawat oleh uminya Silvi di rumahnya, setiap subuh ya, habis subuh itu Arum dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian diminumkan air yang sudah didoakan. Itu setelahnya memang keadaan Arum itu berangsur-angsur pulih kembali. Dia menjadi kembali ceria, mulai masuk kuliah lagi seperti biasa. Dan si Silvi dan Nike ini dengan dorongan uminya si Silvi disarankan mereka berdua untuk mengambil barang-barangnya Arum yang masih ada di kosan. Biar ini ya, supaya tidak ada lagi yang ada barang-barangnya si Arum ini yang ketinggalan di sana. Nah, uminya Silvi ini berucap ya, pokoknya kalian berdua harus cepat-cepat, tidak boleh lengah. Karena nanti bisa jadi pesugihan yang ada di sana itu. Jin-jin yang membantu ibu kosnya Arum ini menipu daya kalian berdua. Jadi setelah ambil barang, kalian langsung pulang, lari ya. Nah singkat cerita pada suatu hari, melihat kondisi kosnya Arum itu sepi, akhirnya si Silvi dan Nike ini langsung masuk ke kamarnya Arum, mengambil barang-barangnya Arum. Nah ketika si Silvi ini sedang memasukkan barang-barangnya Arum ke tas, si Nike kan menjaga di pintu kos. Tiba-tiba Nike itu melihat di depan kamar kos itu banyak sekali monyet-monyet yang bergelantungan.
Jadi muka dari monyet-monyet itu seperti marah, memandang ke arahnya Nike, seperti mau menerkam. Akhirnya Nike kan bilang ke Sylvie, ayo Vi, cepet Vi, cepet. Ini ada yang mau nyerang kita, ada yang mau nyerang kita. Dia kan Sylvie, ada apa ke, ada apa? Udah cepet, cepet, cepet. Akhirnya dimasukin kan itu barang dan mereka berdua pun langsung lari dari situ. Langsung mereka berdua lari ya, keluar dari kos setan itu. Nah singkat cerita, 6 bulan lamanya setelah Arum tinggal di rumahnya Sylvie dan dirawat oleh umiknya Sylvie, di situ umiknya Sylvie berkesimpulan kemungkinan kamu itu, Rum, wetonnya itu sama, wetonnya cocok untuk dijadikan tumbal. Mungkin loh ya, seperti itu. Umi juga tidak begitu tahu, wallahu alam. Yang penting alhamdulillah kamu sudah bisa keluar dari rumah kos itu. Nah kalau kamu tahu Rum, sebenarnya makanan yang disuguhkan oleh ibu kosmu ke kamu itu adalah gumpalan-gumpalan darah yang sudah mengering dari hewan. Terus ada ribuan belatung di situ yang memang sengaja disuguhkan untuk kamu supaya kamu itu masuk dalam tipu daya mereka. Nah dari situ kan Arum akhirnya bersyukur ya Allah alhamdulillah aku bisa keluar dari rumah kos itu. Dan semoga kisah yang Mbak Arum alami ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada iblis, tidak kepada dukun, tidak kepada kuburan dan lain sebagainya. Sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Dan semoga dari kisah ini bisa diambil kesimpulan dan hikmah. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.